Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pemirsa di Banten, warga Banten maupun warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbahagia. Saudara sekalian, hal lain yang juga jadi perhatian kita, ini kasusnya di Banten. Beberapa waktu sebelum diganti, ini PJ Gubernur Al-Mu'tabar menandatangani surat permohonan untuk alih fungsi lahan itu hutan yang jadi PSN itu, hutan mangrove 1765 hektar. Oleh beliau diajukan permohonan supaya diubah menjadi hutan yang lain, apa hutan produksi atau apa yang kira-kira itu nanti bisa digunakan. Kalau status itu bisa berubah, itu nanti bisa digunakan untuk kepentingan pengembang. Nah, uniknya surat ini lahir itu pribadi, dalam pengertian tidak ada rapat-rapat dengan DPRD, rapat dengan staf atau rapat dengan yang lainnya. Nah, saya kira ini bau kolutifnya sangat besar. Jadi saatnya ini sekarang Pak Kapolda turun tangan. Boleh dong dipanggil itu pejabat gubernur itu, biar dia jangan sembarangan itu. Masyarakat sedang berjuang untuk memiliki tanah atau mempertahankan tanahnya, tiba-tiba ada sekelas gubernur yang melakukan tindakan itu. Tapi kita tidak boleh juga bersangka jelek gitu. Mudah-mudahan ini itu masuk bagi Pak Kapolda, pihak kepolisian, tapi juga pintu masuk bagi Pak PJ Gubernur Pak Al-Mu'tabar untuk bahwa beliau bersih gitu. Kalau nggak gitu, ini menyisakan tanda tanya, Pak. Karena ketika gerakan-gerakan dimulai, Bapak sama sekali nggak ada suaranya. Jadi sekarang tiba-tiba ada data yang masuk semacam itu, sehingga kami jadi curiga masyarakat nih. Kami berharap dulu itu Bapak berada di belakang kami. Mungkin itulah sebabnya juga kali ya, beberapa teman yang nyuratin Bapak untuk minta ketemu urusan dengan PSN PIK 2 ini susah sekali dapat waktunya. Tapi itu kan praduga. Yang bagus memang jika Kapolda atau aparat kepolisian RI itu turun tangan. Kalau polisi nggak mau, itu nilainya pasti di atas 1 miliar. Ya kan? Kalau kira-kira kalau persoalan korupsi di atas 1 miliar itu, KPK juga bisa turun tangan gitu, supaya clear masalahnya. Nah, kalau yang lain itu saya kira tadi itu yang soal 60 miliar itu Bupati bisa ditanya. Kalau soal NJUP itu siapa namanya, Kepala BKD Badan Keuangan Daerah harus ditanya juga itu. Kenapa dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun itu sudah 2 atau 3 kali terjadi penggantian NJUP. Sementara kalau di tempat pengembang itu di PIK-nya itu NJUP-nya minimal 1 juta. Nah, kalau Anda ke PIK 2 atau PIK 1, Anda lihat itu banyak tuh slayer-slayer iklan yang menyatakan bahwa Anda bisa nambah luasan pemukiman, apartemen atau bangunan hunian rumah Anda itu per meter di angka berapa? 30, 26 juta, 30 juta, bahkan 40 juta per meter. Kan jauh banget, 50.000 jadi 30 juta. Wajar kalau kita yang kehilangan tanah jadi stres. Nah, mudah-mudahan kalau aparat hukum turun, mudah-mudahan ini juga jadi pengobat hati buat kita bahwa negara masih menegakkan keadilan yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Pak Nusron Wahid atau mantan komandan Banser DNU garis lurus dia. Nah, itu mungkin agak ragu-ragu karena dia melihat ini sebetulnya kepentingannya bukan hanya kepentingan negara, tapi juga banyak pribadi-pribadi yang mengataskan negara di situ. Sehingga beliau cuma membatalkan 50 sertifikat dari sekian ratus sertifikat yang ada di tangan beliau.
Nah, ini agak melenceng juga. Saya kira soal sertifikat ini pintu masuk buat aparat hukum. Saya melihat aparat hukum di kepolisian maupun kejaksaan, sorry, Kejaksaan Agung tuh kemarin Kejaksaan Agung sudah manggil kepala desa Kohod ya, Arsin, untuk ditanya perihal apa yang terjadi di desanya, di desa Kohod. Tapi penegak hukum yang lain di daerah, di provinsi maupun kabupaten kota, ini kok terkesan masih diam saja. Padahal presidennya sudah perintah itu. Kalau presiden sudah melakukan itu, mestinya bawahan-bawahannya bertindak proaktif dong. Ini nunggu apa lagi, Pak Polisi? Itu yang namanya sertifikat itu. Saya dengar bahwa ada anggaran BPHTB buat sertifikat itu yang nilainya 60 miliar nggak masuk ke kas negara. Nah, kalau nggak masuk kas negara, boleh dong diperiksa itu bupatinya atau yang menjabat waktu itu. Kemana uang itu kalau nggak masuk ke negara? Hal lain yang bisa dimasuki, misalnya gini, nih untuk masukan buat aparat penegak hukum ya. Itu setelah PSN disahkan oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba NJOP-nya turun dari 103 menjadi 48.000, 103.000 menjadi 48.000 per meter. Itu yang jadikan landasan atau alasan bagi pengembang untuk menurunkan atau mematok harga 50.000 per meter. Tanah apa saja 50.000 per meter. Di tempat lain bahkan ada yang 30, ada yang 25.000 gitu. Kenapa? Ya karena NJP segitu. Nah, saya kira perlu diteliti. Hanya aparat hukum yang bisa melakukan itu, meneliti apakah itu memang kebijakan yang dibangun berdasarkan kondisi-kondisi real, objektif, atau mau memperkaya diri sendiri. Kalau memperkaya diri sendiri, itu berarti urusannya adalah korupsi, Pak. Nah, kalau korupsi, mungkin polisi nggak mau bertindak, karena kalau di atas 1 miliar, itu nilai proyek Big 2 itu kan sekitar 600 triliunan. Jadi kalau pembebasannya dari 103 diturunkan menjadi 50.000, orang kan bisa bersangka macam-macam. Nah, saya kira kepolisian bisa masuk dari situ. Berarti kepala BKD terus diperiksa, baik yang sekarang menjabat atau yang sebelumnya. Gitu. Nah, saya nggak usah nyebut nama lah, Pak kepolisian mestinya sudah tahu itu. Itu sedikit dari dua hal yang bisa polisi bisa masuk sehingga meringankan tugas Pak Prabowo nih. Gitu kan? Kalau presiden sudah ngomong begitu terus aparat di bawahnya ragu-ragu, saya kira justru aparatnya mesti direformasi nih. Gitu. Nah, ini soal reformasi. Kemarin Pak Sigit Kapolri mengatakan bahwa bagusnya kepolisian bersiap untuk dengan adanya sidang di DPR RI atau rapat DPR RI yang akan menegaskan status kepolisian Republik Indonesia yang akan datang. Mungkin status yang diletakkan di mana, mungkin juga bidang kerjanya, mungkin juga apa-apa yang oleh Pak Sigit itu disinyalkan harus polisian harus siap dengan segala perubahan yang akan terjadi. Saya kira Pak Sigit ini setahu saya dingin dalam menghadapi berbagai persoalan, cerdas, kemudian sering beliau itu antisipatif. Nah, saya kira anak buahnya Pak Sigit perlu juga memerlukan anak buah yang mirip dengan postur Pak Sigit semacam itu, proaktif di masyarakat, jangan nunggu-nunggu segala sesuatunya berjalan nggak sebagaimana mestinya. Karena kalau itu di zaman Pak Jokowi, bahkan orang yang belum kelihatan bersalah pun sering-sering ngadep kepolisian itu hitungannya jam. Tahu-tahu dia sudah diperiksa sama kepolisian. Tapi untuk yang PIK dan BSN ini, itu kayaknya nggak berlaku Pak Sigit. Nah, ini mudah-mudahan jadi masukan buat Pak Sigit di polisian.